Halo teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama aku Rosalia Eci. Sini aku akan membawakan kita sebuah renungan tentang rasa insecure. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sering merasa insecure terhadap orang lain? Sering mendapatkan bulian dari orang lain? Nah, apakah teman-teman melawan ketika mendapatkan suatu ejekan dari orang lain? Pastinya kita sering berdiam diri karena tidak bisa melawan, karena merasa malu memiliki banyak kekurangan pada diri kita. Nah, sehingga kita sering memberi jarak terhadap orang lain. Kita sering merasa tidak aman ketika berada dekat orang lain atau di dunia luar. Nah, apa yang sering membuat kita merasa insecure? Nah, di sini saya mau mengatakan ada 3 hal yang sering membuat kita merasa insecure. Yang pertama adalah penolakan. Contohnya, jika kita ditolak oleh orang yang kita cintai, oleh lembaga-lembaga yang kita harapkan untuk bisa bekerja sama. Nah, penolakan-penolakan inilah yang sering mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apakah terlalu jelek atau terlalu bodoh dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kritik. Setiap diri kita pasti menemukan orang yang tidak senang dengan diri kita. Lalu caranya menjatuhkan kita dengan mengomentari, menceritakan hal-hal jelek kepada orang lain, kelemahan dan kekurangan kita. Nah, kritik dari orang lain tersebut mengenai kita seharusnya tidak perlu menjadi sesuatu yang harus kita hiraukan. Tetapi seringkali kita memberinya kesempatan untuk mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Lalu yang ketiga adalah perbandingan. Nah, kita sering membandingkan kualitas diri kita terhadap orang lain, barang-barang milik kita, serta berkat-berkat yang kita terima. Nah, kita sering merasa rendah dari orang lain, tidak bisa atau tidak mampu seperti orang lain, dan berkat-berkat yang kita terima selalu merasa kekurangan. Nah, 3 hal itulah yang sering menjadi kelemahan kita dalam mensyukuri porsi hidup kita masing-masing. Nah, dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kita belajar dari sebuah pengalaman. Apakah kamu pernah merasa benci ketika melihat pantulan wajahmu di cermin? Jika kamu pernah merasakannya, maka kita sama. Bagiku, hal yang paling memuakkan adalah melihat pantulan wajahku sendiri di cermin. Wajahku terlihat sangat mengerikan. Ini semua karena jerawat. Dulu, ketika kelas 1 dan 2 SMP, wajahku normal-normal saja. Namun, ketika masih kelas 3, wajahku seperti terkena kutukan. Dalam waktu singkat, jerawat-jerawat tersebut mengerumuni wajahku, nyaris tanpa sisa. Seluruh wajahku dipenuhi oleh jerawat-jerawat sialan itu. Wajahku terlihat begitu mengerikan, bahkan aku pun enggan untuk melihatnya. Aku benar-benar membencinya. Karena hal itu, aku pun menjadi tidak percaya diri. Memiliki wajah berjerawat di usia remaja memang hal yang lumrah, namun sungguh menyiksa. Karena hal itulah aku pun menjadi tidak percaya diri. Aku malu, aku hanya mampu menunduk dan tidak berani untuk menatap lawan bicara. Jerawat di wajahku memberikan dampak buruk pada hidupku dan benar-benar mengubah hidupku 180 derajat. Aku masih ingat ketika teman lamaku berkata, "Wah, makin hancur saja ya wajahmu." Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Namun, perasaanku benar-benar tak karuan. Karena perkataan itu pula, aku jadi takut untuk berteman. Aku takut mendapat hinaan dari teman-teman karena wajahku. Aku takut jika wajah burukku yang menjadi topik pembicaraan. Aku merasa terasing. Aku tersiksa dengan wajah burukku yang dipenuhi jerawat. Seakan segala macam telah dicoba namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Aku sedih, aku pasrah, dan di tengah keputusasaanku, perlahan namun pasti
aku mulai menerima keadaanku. Dimulai membandingkan wajahku dengan orang lain yang wajahnya lebih parah, hingga coba bersyukur dengan wajahku. Bagaimanapun bentuknya dan rupanya, aku tetaplah aku. Aku membuka diriku, tidak lagi fokus pada kekuranganku, dan hal itu benar-benar berhasil. Nah, teman-teman, demikianlah renungan kali ini. Semoga apa yang teman-teman dengar dan dari pengalaman dan ayat kitab suci yang telah kita dengar mengetuk pintu hati kita dan meneguhkan kita. Merenungkan, apakah kita masih menjadi orang yang kurang bersyukur?